Halo semua, kembali lagi di channel Nara Bercerita. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang munculnya wabah virus zombie mematikan akibat jamu awet muda yang diproduksi oleh suatu pabrik di Indonesia. Akibatnya, para penduduk yang ada di desa itu pun satu persatu mulai terinfeksi oleh wabah virus zombie, hingga hanya beberapa orang saja yang berhasil bertahan dari serangan para zombie tersebut. Lalu, siapa sajakah yang bisa selamat dari wabah virus zombie mematikan ini? Langsung aja kita ke ceritanya. Film ini bermula di sebuah desa yang cukup jauh dari perkotaan. Ketika salah satu warga sedang mengadakan acara syukuran, terlihat seorang pemuda yang ternyata polisi itu sedang membujuk pacarnya yang sedang marah karena merasa kurangnya waktu mereka berdua. Awalnya Rahman berencana melancarkan aksinya untuk melancar Ningsih, tetapi tanpa disadari, ia malah ditelepon oleh komandannya dan disuruh untuk segera ke kantor melakukan tugas piket, sehingga Rahman pun berjanji bahwa nanti sore ia akan kembali menemui Ningsih dan memberikannya sebuah surprise. Rahman pun segera pergi dengan menaiki motornya menuju ke kantor. Tak lama kemudian, entah mengapa, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang dan langsung menabrak mobil pickup yang sedang terparkir di sana, yang mana hal itu membuat para warga pun marah dan segera menghampiri mobil tersebut. Setelah mereka berhasil membuka pintu mobil tersebut, tanpa disadari, ternyata si supir yang ada di dalam mobil itu bertingkah aneh dan tidak sewajarnya manusia biasa. Ternyata, supir itu kini telah terinfeksi oleh wabah virus zombie mematikan dan langsung menyerang salah satu warga hingga para warga lainnya pun panik tak karuan. Kemudian, scene menunjukkan kejadian beberapa jam sebelumnya, tepatnya di sebuah pabrik jamu bernama Wani Waras. Terlihat mereka baru saja meluncurkan sebuah produk baru berupa jamu awet muda yang bernama Abadi Nanjaya, yang katanya bisa membuat seseorang selalu terlihat muda. Namun pabrik itu sepertinya belum memiliki izin dari BPOM untuk memproduksi jamu dengan skala besar. Salah satu kurir lalu mengantarkan sampel jamu itu pada sebuah keluarga kaya raya yang juga menjadi pemilik dari pabrik Wani Waras. Bapak tua bernama Pak Sadimin ini pun langsung mencoba jamu itu, berharap ia bisa menghilangkan seluruh kerutan yang ada di wajahnya agar istri mudanya yang bernama Karina semakin sayang padanya. Tak lama setelahnya, putri Pak Sadimin yang bernama Kenes pun datang bersama dengan suaminya yang bernama Rudi, serta putranya yang bernama Raihan untuk berlibur serta mengunjungi sang kakek yang sudah lama tidak pernah mereka temui selama ini. Tetapi saat Karina mencoba menyapa mereka, entah mengapa Kenes terlihat sangat jutek pada Karina karena ia masih kesal dengan Karina yang memilih untuk menikahi si bapak dan menjadi ibu tirinya. Padahal mereka berdua dulunya merupakan sahabat baik sejak mereka masih kecil. Tampaknya alasan kedatangan Kenes dan Rudi ke sana bukan hanya sekedar liburan, melainkan mereka ingin membujuk si bapak agar tak jadi menjual pabrik jamu itu ke orang lain. Bahkan mereka sudah menyiapkan banyak sekali proposal yang sangat menguntungkan supaya si bapak mau mempercayakan pabrik itu kepada Rudi. Di sisi lain, Raihan pun mencoba menemui adik Kenes yang bernama Bambang, seorang pria pengangguran yang kerjanya hanya main game setiap hari sambil menikmati uang dari bapaknya yang kaya raya. Namun, meski begitu, ia selalu baik kepada Rehan. Apalagi semenjak Kenes dan Rudi selalu bertengkar setiap hari gara-gara Rudi ketahuan selingkuh. Singkat cerita, setelah Pak Sadimin meminum jamunya, ia merasa ada yang aneh pada tubuhnya, di mana seluruh uban di rambutnya mendadak hilang. Bahkan wajahnya juga terasa jauh lebih muda, seperti ia kembali menjadi dirinya 10 tahun yang lalu. Perubahan itu membuat Karina terkejut sekaligus senang karena suaminya yang dulu terlihat tua kini mendadak berubah menjadi jauh lebih muda. Bahkan Karina pun langsung mengajak suaminya untuk pergi liburan jika mereka sudah menyelesaikan urusan dengan pabrik Wani Waras. Lalu ketika Kenes dan yang lain melihat penampilan bapaknya, mereka pun sangat terkejut karena penampilan sang bapak kini terlihat jauh lebih muda dari sebelumnya. Dan saat mereka mencoba memberikan proposal mereka tentang pabrik Wani Waras, siapa sangka si bapak yang dulu berniat pensiun dan menjual pabrik tersebut tiba-tiba mengatakan bahwa ia akan melanjutkan bisnis jamunya itu. Pak Sadimin mengatakan bahwa jamu terbaru miliknya yang bernama Abadi Nanjaya pasti akan membuat pabrik itu menjadi terkenal di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara sekalipun. Karena selama ini tidak ada seorang pun yang berhasil menciptakan sebuah obat yang bisa membuat seseorang menjadi 10 tahun lebih muda. Akibat perkataan si bapak, Kenes dan yang lainnya pun sempat bertengkar. Bahkan mereka juga mulai mempeributkan seluruh permasalahan yang sudah mereka alami selama ini, termasuk permasalahan si bapak yang dulu lebih memilih untuk berhubungan dengan Karina hingga menyebabkan sang ibu sakit-sakitan dan meninggal dunia. Mendengar hal
itu, Pak Sadimin pun sangat marah pada anak-anaknya yang sangat manja, karena selama ini mereka hanya tahu bagaimana caranya meminta uang. Bahkan mereka tak pernah memperdulikan betapa susahnya si bapak dalam membangun pabrik jamu itu dari nol hingga menjadi pabrik besar seperti sekarang ini. Tak lama kemudian, entah mengapa Pak Sadimin tiba-tiba kehilangan kendali atas dirinya sendiri, di mana tubuhnya mulai menunjukkan adanya perubahan seperti muncul beberapa bintik lubang aneh di seluruh tubuhnya. Hingga akhirnya ia pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Semua orang pun mendadak panik karena mereka mengira bahwa Pak Sadimin terkena serangan jantung. Namun tanpa disadari, Pak Sadimin tiba-tiba kembali bangkit dengan tubuh yang sudah berubah menjadi mengerikan layaknya zombie. Lalu Pak Sadimin langsung menyerang tukang kebun yang ada di dekatnya. Tak hanya itu, Pak Sadimin juga mencoba menyerang si supir pribadi, tetapi hal itu berhasil dihentikan oleh Bambang yang malah gantian dikejar oleh Pak Sadimin. Dan saat Pak Sadimin hampir berhasil menggigit Bambang, Bambang tak sengaja menekan busur mainan miliknya hingga busur itu mengenai Pak Sadimin dan langsung membuatnya meninggal dunia. Kejadian itu membuat semua orang pun menjadi sangat syok karena mereka tak menyangka bahwa mereka baru saja kehilangan Pak Sadimin yang juga merupakan kepala keluarga mereka. Bahkan Karina pun tak bisa menahan rasa sedih mengingat bahwa ia benar-benar mencintai Pak Sadimin yang juga merupakan suaminya. Rudi kemudian menyuruh si supir untuk memanggil polisi ke sana karena jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka mereka semua bisa saja jadi tersangka atas kasus kematian Pak Sadimin. Ketika Mbok Sum hendak melaporkan kepada Karina tentang si tukang kebun yang terluka parah karena diserang Pak Sadimin tadi, entah kenapa si tukang kebun itu mulai berubah aneh dan lama-lama menjadi seperti zombie. Dan saat zombie itu sedang menyerang salah satu pembantu, tanpa berlama-lama Karina dan kawan-kawan pun langsung kabur dari rumah tersebut. Di sisi lain, Bambang merasa sangat bersalah karena ia tak menyangka bahwa dirinya telah menyebabkan sang bapak meninggal dunia. Namun ketika Bambang dan Kenes sedang berduka atas kematian bapaknya, tiba-tiba mereka melihat salah satu pembantu yang sudah berubah menjadi zombie sedang menyerang si tukang kebun lainnya. Untungnya, Bambang berhasil menyelamatkan Kenes tepat waktu sebelum zombie itu menyerang Kenes. Tetapi sepertinya mereka berdua masih belum sadar bahwa si pembantu itu telah terinfeksi oleh wabah zombie, sehingga mereka berdua pun kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah untuk mencari Rudi dan yang lain. Kemudian mereka malah bertemu dengan si pembantu yang kini telah berubah menjadi zombie. Dan saat mereka hendak kembali ke mobil, mereka malah dikejar oleh pembantu zombie yang hanya memiliki setengah badan saja. Melihat kejadian yang sangat tidak masuk akal itu, Bambang dan Kenes pun bergegas kabur dari sana dengan menggunakan mobil. Sementara Karina dan kawan-kawan mencoba bersembunyi dari kejaran si zombie tukang kebun yang sedang berlari ke arah mereka. Awalnya mereka berhasil mengelabui zombie itu, tetapi tanpa disadari, zombie itu malah menoleh dan menemukan keberadaan mereka. Hingga akhirnya Karina pun terpaksa menyerang zombie itu. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba hujan mulai turun, dan ketika zombie itu terkena air hujan, entah mengapa ia berhenti dan tidak mengejar mereka lagi. Sehingga tanpa berlama-lama, Karina dan kawan-kawan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tempat persembunyian yang aman. Rudi kemudian menghubungi Kenes dan menyuruhnya untuk segera pergi ke rumah Pak Lurah. Namun sayangnya, Bambang yang merupakan warga lokal itu malah tidak tahu di mana lokasi rumah Pak Lurah, yang mana hal itu membuat Kenes kesal dengan adiknya yang sangat tidak berguna itu. Singkat cerita, setelah Rudi dan kawan-kawan berhasil sampai di rumah Pak Lurah, betapa terkejutnya mereka karena rumah Pak Lurah yang juga merupakan tempat acara syukuran itu kini sudah dipenuhi oleh banyak sekali zombie. Bahkan si supir yang sudah berubah menjadi zombie itu berhasil menangkap Mbok Sum hingga akhirnya ia pun diserang oleh para zombie lainnya. Sementara itu, ketika Kenes dan Bambang tiba di dekat rumah Pak Lurah, mereka juga melihat ada banyak sekali zombie yang sedang sibuk menyerang satu sama lain. Kenes pun memutuskan untuk menelpon Rudi. Rudi mengatakan bahwa mereka kini sedang bersembunyi di dalam rumah Pak Lurah karena sepertinya para zombie itu hanya berada di luar rumah saja. Namun, Kenes malah membunyikan klakson, berharap Rudi dan kawan-kawan mengetahui keberadaan mereka, yang mana hal itu justru memancing para zombie yang ada di sekitar sana. Sehingga Bambang pun dengan terpaksa membawa mobilnya pergi sebelum para zombie itu mengepung mereka. Menyadari bahwa para zombie yang ada di rumah Pak Lurah kini sudah pergi mengejar mobil Kenes, Rudi dan Karina pun berencana membawa Raihan pergi dari sana sebelum para zombie itu datang lagi. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka malah dikejar oleh si Mbok Sum yang kini telah berubah menjadi zombie juga. Saat zombie itu menyerang Rudi, untungnya Rudi berhasil mengalahkan zombie Mbok Sum dan ia segera masuk dan menutup pintu rumah tersebut. Namun sayangnya, serangan dari zombie Mbok Sum membuat Rudi sempat tergigit, yang mana hal itu menandakan bahwa ia kini sudah tidak punya banyak waktu lagi.
lagi. Rudy kemudian memberikan salam perpisahan kepada Raihan dan ia juga meminta Raihan supaya tidak pernah nakal lagi. Beberapa saat setelahnya, Rudy pun langsung berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Karina dan juga Raihan. Ketika zombie Rudy berhasil mendobrak pintunya, ia malah langsung tertancap oleh besi tajam, sehingga Karina mencoba memanfaatkan hal itu untuk keluar dari ruangan dan mengunci pintunya supaya Rudy tidak bisa menyerang mereka. Tetapi siapa sangka mereka malah bertemu dengan Ningsih yang ternyata juga sedang bersembunyi di dalam rumah tersebut. Di sisi lain, saat Bambang dan Kenes sedang kabur dari kejaran zombie, mereka malah tidak fokus, yang mana hal itu membuat mobil mereka oleng dan langsung masuk ke dalam sawah. Sementara si supir truk yang panik pun langsung pergi menghampiri mobil itu untuk menolong Bambang dan Kenes. Tampaknya orang-orang yang ada di atas truk masih belum sadar bahwa para zombie kini sedang mendekat ke arah mereka. Dan ketika para zombie itu berhasil memanjat ke atas truk, tanpa berlama-lama para zombie pun langsung menyerang seluruh orang yang ada di sana. Bahkan si supir truk yang polos itu juga ikut diserang oleh para zombie mengerikan. Tak lama kemudian, Bambang dan Kenes akhirnya berhasil sampai di kantor polisi terdekat, di mana di sana mereka berdua mencoba menjelaskan kepada para polisi bahwa mereka sedang dikejar-kejar oleh banyak orang yang sedang menggila. Namun mereka tak mengatakan bahwa orang-orang itu kini telah terinfeksi oleh wabah zombie mematikan. Si kepala polisi yang mengira bahwa di sana sedang terjadi kerusuhan pun mengajak beberapa anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara Rahman disuruh untuk tetap berada di kantor sambil menjaga Bambang dan Kenes yang sedang ketakutan. Singkat cerita, setelah para polisi tiba di lokasi kecelakaan, mereka pun menyadari bahwa orang-orang yang ada di sana sepertinya sudah bukan manusia lagi. Lalu saat para zombie itu mulai berlari ke arah mereka, para polisi itu pun tidak bisa berbuat apa-apa, hingga mereka juga berujung diserang oleh para zombie. Di sisi lain, ketika Rahman sedang menelpon Ningsih untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa mereka, tiba-tiba si kepala polisi datang dan menyuruh Rahman untuk segera menutup pintunya agar para zombie yang ada di luar sana tidak bisa masuk ke dalam kantor. Rahman yang sedang kebingungan pun berusaha menolong si kepala polisi yang sedang terluka parah. Tapi siapa sangka, si kepala polisi itu tiba-tiba berubah menjadi zombie, sehingga si Bambang langsung mengambil pistol milik Rahman dan langsung menembaki zombie tersebut. Meskipun begitu, si zombie polisi ternyata masih belum meninggal, hingga terjadilah pertarungan antara si zombie kepala polisi melawan Rahman, Bambang, dan juga Kenes. Dan pada akhirnya, mereka bertiga berhasil mengurung zombie itu di dalam sel tahanan. Bambang kemudian meminta Rahman untuk memanggil bantuan dari markas besar, berharap mereka bisa membantu mengatasi wabah zombie yang sangat mematikan ini. Namun, karena mereka tidak bisa mengatakan tentang wabah zombie itu begitu saja, Rahman pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa di desa mereka sedang terjadi kerusuhan antar warga. Selagi menunggu bantuan tiba, Kenes mencoba menelpon suaminya untuk mencari tahu apakah sang suami dan putranya baik-baik saja. Dan setelah menunggu cukup lama, Karina akhirnya menelpon balik sambil mengatakan bahwa ia dan Raihan kini sedang bersembunyi di salah satu rumah warga. Saat Kenes bertanya apakah Rudy ada di sana, Karina pun terpaksa mengatakan bahwa Rudy kini sudah meninggal dan berubah menjadi zombie, sama seperti orang-orang yang lain. Yang mana hal itu membuat Kenes pun tak bisa menahan tangis sambil mencoba menghibur Raihan supaya ia tidak bersedih. Bambang lalu meminta Karina untuk tetap bersembunyi di sana sambil menunggu bantuan tiba. Tetapi sayangnya, suara dari si zombie kepala polisi membuat para zombie mulai berdatangan ke arah kantor, hingga Rahman dan yang lain berusaha menahan pintunya agar para zombie itu tidak masuk ke dalam. Di saat yang bersamaan, Rahman menyadari bahwa para polisi yang dikirimkan untuk membantu mereka ternyata dicegat oleh sekumpulan para zombie dan gagal untuk menyelamatkan diri. Bahkan jumlah zombie yang awalnya hanya berjumlah puluhan, kini berubah menjadi ratusan atau mungkin ribuan dan terus bertambah. Saking banyaknya jumlah zombie yang ada di sana, Rahman dan yang lain terpaksa harus naik ke atap kantor sebelum para zombie itu berhasil menjebol pintunya. Dan dari atas sana, mereka akhirnya bisa melihat betapa mengerikannya wabah virus zombie yang kini telah menyebar di seluruh desa mereka. Kenes mencoba menelpon Karin lagi sambil mengatakan bahwa bantuan yang dikirimkan dari kantor pusat baru saja diserang oleh para zombie, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan mereka harus bertahan di sana. Apalagi jumlah zombie yang ada di luar sana juga semakin lama semakin banyak. Kenes dan Karina pun sempat mengenang tentang kenangan masa lalu mereka selama mereka masih bersahabat baik. Lalu sebelum baterai HP-nya habis, Kenes mengatakan jika nanti ia gagal menyelamatkan diri dari wabah zombie ini, ia meminta Karina untuk menjaga Raihan dan membawanya pergi ke tempat yang aman. Saat hari mulai sore, tiba-tiba terdengar suara azan asar yang membuat para zombie mulai berlarian menuju ke masjid. Ternyata, para zombie itu hanya tertarik dengan suaranya saja. Setelah Rahman berhasil memancing para zombie itu dengan petasan, ia pun sadar bahwa mereka sepertinya bisa memancing para zombie
zombie itu ke arah lain dan mengambil sepeda motor milik para polisi yang terparkir tak jauh dari sana. Namun sepertinya hal itu tidaklah mudah, mengingat bahwa para zombie di sana sangatlah banyak. Rahman dan yang lain kemudian mencoba melindungi tubuh mereka dengan menggunakan perlengkapan milik para polisi terlebih dahulu. Bahkan mereka juga mengambil beberapa senjata yang bisa digunakan untuk melawan para zombie. Dan sebelum pergi, Rahman sempat menelpon Ningsi sambil mengatakan bahwa ia berencana pergi ke tempat Ningsi untuk menyelamatkannya. Tanpa berlama-lama, Rahman dan Bambang mencoba menyalakan mercon dan menembaknya ke arah luar, berharap mereka bisa memancing perhatian dari para zombie tersebut. Tetapi sayangnya, mercon itu malah terjatuh dan meledak di dalam ruangan, yang mana hal itu justru membuat para zombie semakin beringas dan mendobrak-dobrak pintunya. Pada akhirnya, Rahman berhasil menembakkan mercon itu ke arah lain, hingga membuat para zombie itu pun berlarian ke arah ledakan mercon. Dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman, Rahman dan kawan-kawan langsung keluar dari kantor polisi untuk mengambil motornya. Namun siapa sangka, beberapa zombie ternyata masih berkeliaran di sekitar sana, dan saat mereka mencoba menebaki para zombie itu, suara dari tembakan itu justru memancing seluruh zombie yang ada di sana, hingga mereka bertiga terperangkap di tengah-tengah kepungan ratusan zombie. Di tengah kekacauan itu, tanpa disadari tiba-tiba hujan mulai turun, yang mana hal itu membuat para zombie mendadak terdiam, sehingga Rahman dan kawan-kawan pun mencoba memanfaatkan kejadian itu untuk kabur dari kepungan para zombie. Di saat yang bersamaan, Karina dan Ningsi yang melihat para zombie di luar sana terdiam gara-gara air hujan pun mencoba pergi dari sana dengan menggunakan sepeda motor. Tetapi siapa sangka, ternyata zombie Rudy berhasil kabur, hingga mereka pun langsung menancap gas dan pergi menggunakan motor tersebut. Tak lama kemudian, hujannya tiba-tiba saja berhenti, dan para zombie yang awalnya terdiam, kini mulai mengepung ke arah mereka lagi. Namun kali ini, Kenes berhasil kabur dari kepungan zombie itu hingga ia masuk ke dalam truk. Sementara Rahman dan Bambang terpaksa harus kembali ke kantor polisi. Ketika Ningsi dan yang lain tiba di depan truk yang dikendarai oleh Kenes yang melihat kedatangan Karina itu pun langsung menyalakan klakson untuk memberitahukan keberadaannya. Lalu setelah Rahman kembali menembakkan mercon dan berhasil memancing para zombie, Kenes langsung keluar dari truk itu demi menjemput putranya. Mereka berempat kemudian kembali masuk ke dalam truk tepat sebelum para zombie datang mengejar mereka. Lalu Ningsi menelpon Rahman sambil menyuruhnya untuk siap-siap karena mereka akan menjemput Rahman dan Bambang yang sedang berlindung di dalam kantor polisi. Dengan menggunakan truk itu, tanpa berlama-lama, Karina pun langsung menancapkan gas dan menabraki para zombie yang ada di sekitar sana. Tetapi saat mereka hampir tiba di depan kantor polisi, entah kenapa remnya malah blong, hingga mereka tidak bisa mengendalikan truk itu dan malah menabrak kantornya. Untungnya mereka semua berhasil selamat dan tidak mengalami luka sedikit pun. Tetapi siapa sangka, kejadian itu justru membuat kaki Bambang terjepit oleh lemari besi yang sangat berat hingga ia tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Di saat yang bersamaan, terlihat para zombie mulai mengepung seluruh kantor polisi tersebut. Bahkan beberapa zombie berhasil masuk melalui celah-celah tembok yang hancur akibat tabrakan. Sehingga Rahman dan Bambang pun berusaha menembaki para zombie itu. Sayangnya, Ningsi yang ketakutan justru tak sengaja digigit oleh si kepala polisi yang sedang berada di dalam sel tahanan. Dan tak lama kemudian, para zombie lain berhasil mengepung Rahman dan Ningsi hingga mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum mereka berdua diserang oleh para zombie, Rahman sempat memberikan cincin yang hendak ia gunakan untuk melamar Ningsi, agar Ningsi tahu bahwa selama ini ia benar-benar serius mencintainya. Dan setelah Ningsi menerima cincin itu, mereka berdua pun akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, ketika Karina dan Kenes berusaha menyelamatkan Bambang, terlihat para zombie semakin lama semakin membrutal. Apalagi mereka juga sudah kehabisan peluru untuk melawan para zombie tersebut. Sehingga Bambang akhirnya terpaksa harus mengorbankan diri demi bisa menyelamatkan Karina, Kenes, dan Raihan yang mencoba kabur melalui pintu belakang. Singkat cerita, saat mereka bertiga hendak kabur menggunakan motor, Kenes menyadari bahwa dirinya ternyata sempat tergigit oleh zombie, yang mana hal itu menandakan bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi sebelum ia sendiri berubah menjadi zombie. Dan dengan terpaksa, ia pun harus mengucapkan salam perpisahan dengan Raihan dan juga Karina. Selagi Karina dan Raihan pergi menggunakan motor, Kenes berusaha memancing para zombie ke arah sawah supaya para zombie itu tidak mengejar putranya. Dan saat ia hendak berubah menjadi zombie, Kenes pun langsung menembak dirinya sendiri karena ia tak ingin berubah menjadi zombie dan menyerang orang-orang yang ia cintai. Tanpa disadari, ketika Karina dan Raihan mencoba pergi dari desa itu, mereka tidak sadar bahwa ada salah satu zombie yang mencoba mengejar mereka. Dan tak hanya itu, di salah satu apartemen yang terletak di kota Jakarta, terlihat ada salah seorang kenalan Pak Sadimin yang juga menerima paket jamu abadi Nanjaya. Namun sepertinya mereka masih belum tahu bahwa jamu itu bisa mengubah seseorang yang meminumnya menjadi zombie. Lalu film pun tamat. Sekian dulu untuk video
video kali ini. Gimana nih menurut kalian tentang film Abadi Nan Jaya? Menurut aku, film ini cukup unik karena datangnya para zombie bukan karena virus biasa, tapi karena virus dari jamu awet muda yang ternyata bisa membuat kekacauan satu desa. Lalu menurut kalian, apakah partner bisnis dari Pak Sadimin ini akan berubah menjadi zombie juga? Tulis di kolom komentar. Dan bagaimanakah kehidupan Karina dan Raihan selanjutnya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Thanks for watching, bye-bye!